Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Saya adalah guru produktif di kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian di SMK Negeri 1 Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Pada video praktek pembelajaran hari ini, kita akan mempraktekkan proses pembuatan yogurt. Yogurt adalah produk dari fermentasi susu. Dalam proses fermentasi susu, tingkat higienitas dan juga prinsip-prinsip sanitasi serta GMP juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, pada proses pembuatan yogurt kali ini, beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan sanitasi dan GMP juga harus menjadi ciri penting dari proses pembuatan yogurt. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para siswa sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, untuk hari ini kita akan melaksanakan praktik pembuatan yogurt, ya. Sebagaimana kita ketahui, yogurt itu adalah produk fermentasi dari susu. Ada yang masih ingat minggu yang lalu kita belajar tentang fermentasi? Apa pengertian fermentasi? Ya. Proses fermentasi adalah perubahan kimia senyawa organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Ya, tepat sekali. Itu adalah pengertian proses fermentasi. Jadi dalam proses fermentasi, kita memerlukan bantuan mikroorganisme. Dalam hal ini, untuk pembuatan yogurt, kita akan memerlukan bantuan bakteri, yaitu Streptococcus dan Lactobacillus. Sudah siap melaksanakan praktek hari ini? Siap. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Baik, karena proses fermentasi yogurt membutuhkan tingkat higienitas yang tinggi, maka dalam proses produksi yogurt itu memerlukan sanitasi dan good manufacturing practices yang baik pula. Nah, untuk hal itu maka kita gunakan masker dan juga hairnet. Jadi sebelum kita produksi, kita gunakan masker dan hairnet terlebih dahulu. Hal yang pertama kita lakukan untuk memproduksi yogurt adalah mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat-alat yang kita gunakan diantaranya yaitu gelas ukur, panci, saringan, kemudian spatula kayu, termometer digital, beaker glass, sendok, kemudian yang terakhir adalah toples. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan yogurt, yang pertama adalah susu sapi murni, kemudian yang kedua adalah kultur bakteri starter yogurt yang terdiri atas kultur bakteri Streptococcus dan Lactobacillus. Untuk menghasilkan yogurt dengan kualitas yang baik, maka kita memerlukan bahan baku susu yang juga memiliki kualitas yang baik. Adapun beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah susu yang kita gunakan bermutu atau berkualitas baik dalam proses pembuatan yogurt. Yang pertama adalah dengan cara melihat warna susu sapi yang kita gunakan. Warna susu sapi adalah warna putih tulang khas susu sapi. Kemudian cara yang kedua adalah dengan melihat apakah terdapat kotoran di dalam susu sapi yang kita gunakan. Jika tidak dapat kotoran, berarti susu yang kita gunakan cukup baik untuk bisa kita gunakan.
Yang ketiga adalah dengan mencium aroma dari susu sapi yang kita gunakan, apakah sudah memiliki aroma yang menyimpang, misalnya sudah beraroma basi, dan lain sebagainya. Sebelum memulai bekerja, pastikan semua peralatan yang digunakan dalam kondisi bersih. Pastikan beberapa alat, wadah susu, kemudian juga pengaduk, dan lain-lain perlu dilakukan sterilisasi terlebih dahulu dengan dilakukan perebusan atau penyiraman alat-alat tersebut dengan air panas. Langkah pertama adalah panaskan susu sapi segar hingga suhu 85 derajat Celcius. Tahap ini disebut dengan pasteurisasi susu. Pasteurisasi susu berguna untuk mematikan mikroba patogen dan mikroba pembusuk agar proses fermentasi berjalan dengan baik. Gunakan api sedang agar susu tidak sampai mendidih. Selama proses pemanasan susu dilakukan pengadukan secara perlahan agar susu tidak gosong. Matikan kompor. Lakukan pengukuran suhu susu dengan menggunakan termometer digital. Apabila suhu susu sudah mencapai 85 derajat Celcius, tuang susu ke dalam wadah atau toples yang bersih atau steril dengan cara disaring. Baik anak-anakku, tahap selanjutnya adalah setelah susu didiamkan sekitar 15 sampai dengan 20 menit, kemudian kita lakukan pengukuran suhu. Jika suhu sudah mencapai antara 37 derajat sampai dengan 45 derajat Celcius, maka bibit atau starter yogurt itu bisa ditambahkan ke dalam susu. Ada yang bisa menjawab mengapa suhu harus diturunkan sampai dengan 37 sampai 45 derajat Celcius? Ya. Agar proses fermentasi berhasil, Pak. Ada yang bisa menambahkan? Ya. Agar bibit yogurt tumbuh dengan optimal, Pak. Ya. Jadi betul. Untuk proses fermentasi susu yaitu melibatkan bakteri Streptococcus dan Lactobacillus. Itu memerlukan suhu inkubasi antara 37 derajat Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius, ya. Jadi kita ukur dulu suhu susunya, kemudian baru kita tambahkan bibit. Silakan. Sudah? Berapa suhu yang ditunjukkan oleh termometer?
Berapa suhu yang ditujukan oleh termometer? Adalah 42 derajat Celcius. Artinya ini sudah bisa kita tambahkan bibit. Berapa banyak bibit yang kita tambahkan dalam proses fermentasi susu? Ada yang sudah tahu? Berapa? 5%, Pak. Ya, berarti 5% dari jumlah susu yang kita produksi. Susu yang diproduksi adalah tadi sebanyak 2 liter atau 2000 ml. 5% dikali dengan 2000 ml. Jadi berapa susu yang harus berapa bibit yang harus ditambahkan? Adalah 100 ml. Betul. Silakan ditambahkan ke dalam gelas ukur. Baik, setelah bibit disiapkan, kemudian kita inokulasikan bibit tersebut ke dalam susu yang tadi suhunya sudah mencapai 42 derajat Celcius. Silakan. Kemudian kita aduk secara perlahan. Setelah bibit diinokulasikan ke dalam susu, kemudian yogurt diinkubasi selama 12 jam sampai kemudian terbentuk yogurt sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, anak-anak, ini adalah yogurt yang sudah jadi. Kemarin kita sudah melakukan praktek fermentasi, yaitu dari susu sapi, kemudian ditambah dengan bakteri Lactobacillus dan juga Streptococcus. Ini yogurt yang dihasilkan setelah dilakukan fermentasi selama 12 jam. Hasilnya seperti ini. Yogurt yang dihasilkan teksturnya sangat baik, padat, kemudian tidak banyak cairan. Dengan tekstur yang seperti ini, artinya proses fermentasi yang kita lakukan berhasil dengan baik. Selamat untuk kalian yang telah melaksanakan praktek pembuatan yogurt. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah video praktek pembelajaran yang kita laksanakan untuk hari ini, yaitu praktek fermentasi yang kita aplikasikan dalam proses pembuatan yogurt. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Soleh. Pembelajaran pembuatan yogurt di SMK Karangtengah telah memenuhi standar produksi, sehingga video pembelajaran sebagai acuan siswa SMK pembuatan yogurt yang benar. Adapun pembuatan yogurt yang baik adalah: 1. Susunya harus baik. Yang kedua, starter atau bibitnya yang bagus. Yang ketiga, pemanasan 75-80 derajat. Yang keempat, pendinginan 40-45 derajat. Yang kelima, pemberian bibit starter atau inokulasi harus sesuai dengan
banyaknya susu 5% sampai 10% dari susu